Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak hebat. Selamat pagi, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak sekalian ada dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Ima di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan materi di pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak, sebelum masuk pada materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pertama, melalui gambar, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bagaimana cara memegang buku dan membalik buku, serta membaca dengan pencahayaan yang benar dengan tepat. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu menjaga bagian-bagian tubuh. Kalian sudah tahu bahwa tubuh memiliki bagian masing-masing, dan bagian-bagian tersebut mempunyai kegunaan. Tubuh kita harus selalu dirawat agar tetap sehat. Contohnya, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang cara duduk dan membaca yang benar. Saat duduk harus dalam keadaan tegak agar punggung kita tidak sakit. Kemudian, saat membaca, jarak mata dengan buku harus sejajar. Membaca juga harus di tempat yang terang, supaya tulisannya terlihat dan tidak membuat mata kita sakit. Itu adalah salah satu contoh upaya kita untuk menjaga bagian-bagian tubuh. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bagian tubuh manakah yang tidak boleh disentuh orang lain dan bagian tubuh manakah yang boleh disentuh oleh orang lain? Jika kalian belum tahu, silahkan simak video berikut. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak, berdasarkan lagu yang kalian dengar tadi, ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Sekarang, Ibu akan menjelaskan terlebih lanjut bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Nah, dalam gambar berikut ada 4 bagian tubuh yang tidak boleh untuk disentuh oleh orang lain. Bagian-bagian apa itu? Bagian yang pertama adalah mulut. Karena
dalam mulut terdapat banyak kuman. Kemudian bagian kedua adalah dada. Yang ketiga adalah kemaluan. Anak-anak harus sangat berhati-hati jika ada orang yang ingin menyentuh bagian itu. Kemudian yang keempat ada pantat. Juga tidak boleh sampai disentuh oleh orang lain. Karena itu hal yang pribadi untuk kita. Hanya kita yang boleh menyentuhnya. Kecuali orang tua dan dokter. Itu pun kalau orang tua boleh menyentuh ketika memandikan kita, atau dokter menyentuh ketika memeriksa bagian yang sakit. Jika ada orang lain yang menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah, tolong katakan tidak. Jika ada, tolong laporkan pada orang tuamu atau pada gurumu. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi 2, yaitu cara membaca yang tepat. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Dalam gambar berikut, perhatikan cara baca mana sih yang menurut kalian benar? Ya, betul. Ada pada gambar nomor 1. Lihat, cara bacanya harus tegak. Tidak boleh membungkuk atau membusungkan dada kalian. Karena hal itu akan membuat punggung kita sakit. Jadi kita harus tetap menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Sekarang lihat, membaca juga harus pada tempat yang terang. Tidak boleh di tempat yang gelap atau redup. Sebab ketika membaca kita harus melihat tulisan dengan jelas. Supaya mata kita nantinya tidak mudah sakit. Nah, lihat posisi bukunya pada gambar. Cahaya lampu tepat pada tulisan, tidak membelakangi buku. Kemudian, yang kedua, coba lihat gambar berikut. Nah, di situ ada contoh gambar bagaimana cara memegang dan membuka buku yang baik. Dalam membaca, kita harus melakukan cara-cara yang tepat, seperti memegang, membalik halaman buku. Apakah kalian tahu cara yang baik untuk membaca buku? Jika belum tahu, Ibu akan memberitahunya di sini. Yang pertama, saat membaca, peganglah buku dengan baik dan hati-hati agar buku tersebut tidak jatuh. Yang kedua, bukalah secara perlahan saat kalian membuka halaman buku. Jangan sampai membukanya secara terburu-buru. Nanti halaman pada buku tersebut bisa rusak dan sobek. Yang ketiga, bacalah buku di tempat yang terang agar tulisannya terlihat dan tidak membuat mata kita sakit. Anak-anak, demikian pembelajaran yang dapat Bu Ima sampaikan hari ini. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ada tutur kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Ingat pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.